Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu kita mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan kita, semoga kita semua mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kami hendak menyampaikan satu buah kisah yang singkat. Semoga dengan kisah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kisah itu adalah di zaman dahulu ada dua ulama yang terkemuka pada zaman itu. Ulama ini adalah murid-murid dari para sahabat Nabi. Ulama yang pertama yang bernama Muhammad bin Sirin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sirin. Dan ulama yang kedua yang bernama Hasan al-Basri. Ibnu Sirin, beliau adalah murid dari sahabat-sahabat Nabi. Di antara guru-guru beliau, salah satunya yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, dan yang lainnya. Sesudah itu ulama yang kedua yang bernama Imam Hasan al-Basri, beliau berguru kepada sahabat-sahabat Nabi. Di antara guru-guru beliau, salah satunya yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi salah satu guru Imam Hasan al-Basri yaitu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Wahai teman-temanku, kisahnya seperti berikut. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, beliau bermimpi bertelanjang dada dalam sebuah kandang binatang sambil membuat tongkat. Pada waktu beliau bangun dari mimpinya, pada waktu beliau bangun dari tidurnya,
keesok harinya beliau heran, beliau kaget. Belum pernah saya mengalami mimpi seperti ini. Bingung perasaan Imam Hasan Al-Basri, mengapa saya bermimpi semacam ini. Tidak lama kemudian, Imam Hasan Al-Basri terkenang, terbayang dengan temannya yang bernama Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin. Tetapi Imam Hasan Al-Basri, beliau malu, beliau gengsi, beliau tidak mau menjumpai Ibnu Sirin. Maka Imam Hasan Al-Basri memanggil sahabatnya, memanggil temannya. Kata Imam Hasan, wahai temanku, sampaikan mimpiku ini kepada Muhammad bin Sirin, kepada Ibnu Sirin. Katakan mimpi saya ini, tapi saya berpesan kepadamu, jangan katakan bahwa itu mimpi dari saya, seolah-olah dirimu yang bermimpi. Itu kata beliau. Maka sahabat dari Imam Hasan mendatangi, menjumpai Muhammad bin Sirin. Pada waktu sahabat Imam Hasan ini berjumpa, bertemu dengan Ibnu Sirin, maka sahabat Imam Hasan berkata, wahai Ibnu Sirin, saya telah bermimpi bertelanjang dada di kandang binatang sambil membuat tongkat. Tolong kepada saya, apa maksud dari mimpi tersebut? Mendengar hal itu, maka Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin berkata, saya berpesan kepadamu, pulanglah, kembalilah, tetapi suruhlah, perintahkanlah orang yang bermimpi itu datang kemari, tetapi jangan dirimu. Mendengar hal ini, Muhammad bin Sirin menyampaikan hal ini kepada temannya Imam Hasan Al-Basri. Maka temannya Imam Hasan Al-Basri kaget, tersentak. Dari mana Muhammad bin Sirin mengetahui bahwa saya bukan bermimpi hal itu? Allah Akbar. Tidak lama kemudian, sahabat beliau, yaitu sahabat Imam Hasan Al-Basri, mendatangi Imam Hasan, lalu menceritakan tentang perkataan Ibnu Sirin. Mendengar hal itu, mendengar perkataan sahabatnya, tersentak sahabat Ibnu Sirin, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri mendatangi Ibnu Sirin. Pada waktu Imam Hasan Al-Basri berjumpa kepada Muhammad bin Sirin, maka Ibnu Sirin mempersilahkan masuk, mempersiapkan dengan gembira, dengan senang hati. Ibnu Sirin menyambutnya. Maka Imam Hasan berkata, wahai Ibnu Sirin, coba terangkan, jelaskan apa maksud mimpi saya tersebut. Lalu Muhammad bin Sirin berkata, mimpimu itu bertelanjang dada, maksudnya dirimu tidak bergantung kepada dunia. Itu. Sedangkan kandang binatang adalah bermaksud dunia yang panah. Sedangkan tongkat yang engkau buat dalam mimpimu itu pertanda bahwa perkataanmu membawa hikmah, perkataanmu
sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan apa yang engkau katakan. Allahu Akbar. Mendengar hal ini tersentuh hati Imam Hasan Al-Basri. Maka hati Imam Hasan Al-Basri sangat kagum kepada Muhammad bin Sirin. Lalu Imam Hasan berkata, "Wahai Ibnu Sirin, dari mana engkau tahu bahwa mimpi itu berasal dariku?" Ibnu Sirin berkata, "Wahai temanku, wahai sahabatku, pada waktu temanmu datang menyampaikan mimpi itu, maka saya berpendapat bahwa mimpi itu bukan dari temanmu, tetapi mimpi itu hanya untuk dirimu. Saya yakin bahwa mimpi itu berasal dari dirimu." Subhanallah. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, inilah sebuah kisah yang kami sampaikan. Semoga kisah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan banyak hikmah, pelajaran iktibar dalam kisah-kisah ini. Di antaranya, setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan pasti mempunyai kelebihan. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam tema yang berbeda. Insyaallah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.